Inilah kisah Nabi Syaya, orang kepercayaan raja yang digergaji kaumnya sendiri. Yang tekan Subscribe to tombol my channel. subscribe-nya semoga And also dijauhkan press dari this bell dajjal icon. laknatullah. Banyak kisah nabi-nabi yang ternyata belum diketahui oleh banyak orang. Pada masanya, nabi-nabi ini telah berjuang dalam perjalanan Islam. Salah satu kisah nabi yang patut diketahui yakni kisah Nabi Syaya bin Amsyah. Setelah Bani Israel ditinggal sangat lama dengan kematian Nabi Sulaiman, Allah kemudian mengutus Nabi Syaya atau Syaya bin Amsyah. Saat beliau diutus, Bani Israel pun tengah dipimpin seorang raja yang saleh bernama Hizkiah. Raja tersebut patuh terhadap perintah dan larangan Syaya bin Amsyah. Itulah salah satu masa kedamaian Bani Israel di Yerusalem. Syaya bin Amsyah hadir memberikan nasihat kepada mereka. Ia juga menjadi penasihat bagi Hizkiah, memberikan saran baik ataupun melarang hal buruk bagi kerajaan Yahudi. Sang Nabiullah pula yang mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Kala itu, banyak sekali kejadian besar di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian Raja Hizkiah ditimpa sebuah penyakit. Kakinya terkena infeksi yang sangat berat. Bahkan, kematian sudah ada di hadapannya. Sementara Raja sakit, rombongan pasukan Raja Babilonia, Sennacherib Sanherib dikabarkan tengah menuju Yerusalem atau Baitul Maqdis. Mereka bermaksud untuk menyerbu negeri pimpinan Hizkiah dengan 60.000 pasukan. Sedangkan Ibnu Ishaq menyatakan 600.000 panji perang. Orang-orang dicekam ketakutan. Raja Hizkiah pun kebingungan dan ia khawatir rakyatnya tewas sia-sia dan negerinya porak-poranda. Namun raja tidak dapat melakukan apa-apa dengan penyakit yang tengah dideritanya. Ia pun lantas meminta nasihat kepada Syaya bin Amsyah, apa yang harus dilakukannya. Apakah Allah memberikan wahyu kepada Anda mengenai Sanherib dan pasukannya? Tanya raja, lemas. Allah belum memberikan wahyu apapun kepadaku tentang itu, jawab Syaya bin Amsyah. Setelah beberapa hari, Syaya bin Amsyah mendapat perintah dari Allah agar Hizkiah bersedia turun tahta dan menunjuk seseorang yang raja kehendaki sebagai raja baru atau penggantinya untuk menghadapi serangan Babilonia. Pasalnya, takdir ajal telah dekat dengan Hizkiah. Dengan berat hati, Syaya bin Amsyah pun mengatakannya pada sang raja. Namun raja dengan lapang dada menerimanya. Raja Hizkiah kemudian segera menghadap kiblat, salat, bertasbih, menangis kemudian menengadahkan tangan untuk berdoa. Dengan hati yang tulus, sang raja memanjatkan doa. Ya Allah, Rob dari segala ilah para sesembahan, ya Raja dari segala raja, ya Tuhan yang penuh kebajikan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang dapat mengalahkan segala sesuatu, ingatlah hamba-Mu ini atas apa yang telah hamba perbuat bagi Bani Israel. Dan Engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dan segala rahasia hamba, ujar Raja Hizkiah, menangis, meminta belas kasih dari Allah. Allah pun menjawab dua raja yang saleh itu. Allah kemudian mewahyukan kepada Syaya bin Amsyah untuk memberitahukan kabar gembira kepada raja. Allah berfirman, bahwa Allah sangat senang bahwa Hizkiah memanjatkan doa kepadanya. Allah pun merahmatinya karena tangisannya dan memperpanjang usia Hizkiah hingga 15 tahun lagi. Dan Allah menyelamatkan raja dari musuhnya. Mendapat wahyu itu, Yesaya pun segera memberi kabar kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar tersebut, kesedihannya hilang. Raja Hizkiah pun segera menyungkur sujud dan memanjatkan syukur. Ya Allah, Engkau memberikan kerajaan bagi siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mengangkat kedudukan siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau mengetahui segala hal gaib dan nyata. Engkau adalah Al-Awwal dan Al-Akhir. Engkau memberikan rahmat dan menjawab orang-orang yang kesulitan. Ujar Hizkiah memuji Rob seluruh alam. Setelah bangun dari sujud syukur, Syaya bin Amsyah meminta sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan sari daun ara. Dengan kehendak Allah, penyakit raja sembuh seketika. Tak hanya menyembuhkan penyakit raja, Allah pun menolong Bani Israel dengan mengalahkan tentara Sanherib. Tiba-tiba di pagi hari, seluruh pasukan mati tergeletak, kecuali sang raja Sanherib dan kelima pengikutnya, termasuk Nebukadnezar. Raja Bani Israel kemudian memerintahkan agar mereka didatangkan. Kemudian mereka didatangkan dengan dibelenggu dan diarak mengelilingi negeri selama 70 hari. Sebagai bentuk balasan dan penghinaan bagi mereka.
Masing-masing dari mereka diberi makan 2 roti gandum setiap harinya. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian mereka dipulangkan ke Babilonia atas wahyu Allah kepada Syaya bin Amsyia, agar mengingatkan kaum mereka akan petaka yang telah menimpanya. Saat kembali, Raja Sanherib pun menanyakan hal aneh yang terjadi pada mereka. Para tukang sihir dan dukun di negeri itu pun mengatakan kepadanya, "Kami bercerita tentang Rob dan nabi mereka, tapi Anda tak pernah mendengarkan kami." "Mereka adalah bangsa yang memiliki Rob," ujar para tukang sihir. Sang Raja Babilonia pun berkidik. Ia kemudian merasa sangat takut akan Allah. Sementara di Yerusalem, setelah perpanjangan usia yang diberikan Allah, Raja Hizkia pun menemui ajalnya. Pasca meninggalnya Hizkia, Yerusalem porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Syaya bin Amsyia yang masih hidup di tengah mereka pun tetap mendakwahkan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah. Ia mengingatkan Bani Israel untuk tetap mengingat Allah meski kondisi negara carut-marut. Namun salah satu sifat Bani Israel adalah menentang para nabi. Meski Syaya bin Amsyia selalu menjadi wali bagi mereka, Bani Israel itu justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah Syaya. Mereka pun kemudian memusuhi Nabiullah dan berencana membunuhnya. Hingga suatu hari, Syaya tengah melintasi sebuah pohon. Sementara Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba pohon yang dilewati sang utusan Allah itu menariknya. Syaya pun masuk dan berlindung di dalam pohon. Namun setan melihat Syaya masuk ke dalam pohon. Setan pun kemudian meraih ujung baju sang nabi sehingga terlihat oleh Bani Israel. Melihatnya, Bani Israel pun segera mengambil gergaji kemudian menggergaji pohon itu. Dan Syaya berada di dalamnya. Kisah Nabi Syaya tersebut tak tercantum dalam Al-Quran, pun tak dikabarkan oleh Rasulullah. Dalam ajaran Islam, nama Syaya Subscribe to my channel tak termasuk dalam and also press this bell icon. yang harus diketahui. Hanya saja, Ibnu Katsir memasukkan kisah Syaya tersebut dalam kitabnya Kasya'syul Anbiya. Menurut Ibnu Katsir, mengutip dari riwayat Muhammad bin Ishaq, Nabi Syaya bin Amsyia merupakan nabi yang muncul sebelum Nabi Zakaria dan Yahya.